Dalam buku beliau mengajarkan kalau bekerja tidak mesti selamanya. Dan kemudian kalau pengen sukses itu merantau katanya. Betul. Banyak orang berpikir kalau buka usaha ini sampingan sebenarnya, tapi Ya, itulah. padahal enggak ya Bang ya. Kalau sampingan, hasilnya sampingan. Ya. Karena kalau usaha itu Benar. totalitas. Pertama kali kita jual cake itu kan sistem yang pesan dulu, ya kan? Karena kita nggak berani ready, kita belum tahu berapa permintaannya kan. Kemudian risikonya juga tinggi kalau untuk kita jualan cake ini sebenarnya. Betul. Jadi ya kita pesan minimal pesan 2, kemudian kita antar gratis dengan pre-ongkir. Kemana Kilometer tuh? 1 sampai kilometer 15. Oh, berarti seluruh Tanjung Pinang dong. Ya. Ya harapan kita direkomendasikan lah dari customer itu tadi. Ya alhamdulillah sampai sekarang bisa dikenal orang. Berapa awal modalnya Bang Zuan? Modal kita waktu itu 100 lebih ribu. 100.000 cuma. 100 lebih ribu, lebihnya itu saya tidak ingat pasti waktu itu. Itu last uang kita sebenarnya. Las uang dijadiin Ya. modal usaha. Nah, ya. sebenarnya kan awal pertama kita memang buka warung angkringan bareng sama istri. Iya, ya. Kita istri kerja, kita ngantor. Saya pulang dari kantor, saya buka warung. Dia pulang ngajar langsung gabung dengan kita. Kita buka dari jam 4 sore, tutupnya itu subuh. Angkringan itu, bukan belum cake nih ya. Belum, angkringan. Dari angkringan itu kemudian ada 2018 singkat cerita istri ikut tes, kemudian gagal tes PNS. Oh, tes PNS. Tes PNS gagal 2018. Oke. Dan dia bilang mau bikin kue, cake. Waktu kita masih buka angkringan nih. Akhirnya saya bilang nanti dulu kami bilang. Akhirnya dalam nanti dulu tiba-tiba uang yang terakhir itu dibeliin dia bahan baku. Ya udah saya nggak bisa apa, ya udah dibuatlah dia. Cuma waktu itu belum di set yang harga 10 ribuan dia jual waktu itu harga sekitar 18.000 yang di set biasa sebelum cake. Saya bilang kalau mau saya jualan bikin yang harga 10.000. Carilah dia loyang, ketemulah. Akhirnya lahirlah yang namanya Hello Lapa. Hello Lapa itu lahirnya di jalan namanya. Kenapa tuh Bang? Di lampu merah. Nama apa? Pertama Hello Oleh. Hello Oleh. Plesetan oleh-oleh. Kemudian kita ganti, gimana kata istri Hello Lapa. Hello Lapa itu kalau bahasa kampung saya Melayu, lapa itu lapar. Dalam artian lapar. Iya. Sebenarnya. Hello itu ada kalimat panggilan. Yang sebenarnya kalau lapar ya nanti ke Hello Lapa. Oh gitu. Di jalan tuh ya namanya. Iya, di Berarti tuh angkringannya udah maksudnya masih jalan gak tuh waktu Jalan pas? waktu itu. Masih. Angkringan kita buka, outlet cake kita PO. Cake-nya PO. Cake-nya PO. Waktu itu masih itu udah 10.000 nih ya. Itu waktu itu emang 10.000 kita mulai. Kemudian saya kasih dua pilihan. Pilihan pertama buka Hello Lapa sama buka angkringan. Pilihan yang kedua tutup angkringan, naikin penjualan Hello Lapa. Dia memilih pilihan yang kedua, Oh. naikin penjualan Hello Lapa. Angkringan kita tutup. Oke. Kita fokus ke Hello Lapa. Jadi angkringan ini berapa tahun bertahannya? Angkringan kita mulai bulan September 2018. Angkringan berarti 1 tahunan lah. 1 tahun. Karena baru masuk ke Hello Lapa Januari 2019. Oh, berarti Hello Lapa nih lahirnya 2019 ya, Bang? Ya, 1 Januari 2019. Karena bulan Maret baru kita pasang gerobaknya. Oh, jadi sebelum tidak ada jauh outlet dari nih. angkringan kami. Oh. Jadi kan ada angkringan, ada juga toko outlet Hello Lapa. Itu waktu pas belum ada outlet atau udah? Outletnya bulan Maret. Oh, bulan Maret. Launching Hello Lapanya 1 Januari. Oh, gitu. Itu tapi waktu pas udah buka outlet masih PO nggak? Enggak PO lagi. Nggak PO lagi. Kalau yang mau dia pesan banyak, teorinya kalau ada yang pesan banyak PO dong. PO, iya. Bayar di depan. Kalau pesan banyak Bayar minimal di muka 50. ya? Iya. Nah, itu biasanya kami buka reseller waktu itu. Nah, reseller, Jadi waktu pas masih PO ini berapa lama tuh Abang antar dari kilometer 1 sampai kilometer itu berapa lama? seingat kami 2019 sampai 2020 lah sebelum pandemi. Ya, kira-kira nganter-nganter itu ya? Itu ngantar, itu ngantar. Abang sendiri yang nganter? Iya, kami sendiri. Nah, setelah itu masuk pandemi, permintaan jatuh turun kan.
Rugi. turun total lah, sampai anak buah waktu itu ada 5 tenaga. Kemudian kita rumahkan, nggak bisa kita pertahankan lah, akhirnya kita jalan sendiri. Stok yang kita main sampai ke 380, jatuh ke 50, paling terjual 30-an pada saat itu. Sehingga ada ceritanya pada waktu itu, supaya bagaimana kita punya power lagi dan kita keluar daripada pandemi. Itu paling penting sebenarnya. Bagaimana di saat kita pandemi kita keluar 4 bulanan atau 5 bulanan ada di situ, kayak kita cuma rutinitas saja, paham nggak? Kita jualan. Iya. Karena biasanya kalau aktivitas biasa yang kita lakukan, motorik tubuh kita ngikutin Iya, area, betul. tapi nggak ada gairah. Iya. Dan nggak tahu juga tujuannya Nggak apa ada, ya Bang. nggak bisa. Itu mau dengar podcast itu kayak kita makan muntah, paham nggak? Iya, betul. Jadi nggak ada yang bisa masuk. Saya dulu bisa bikin rumus demand dan supply-nya, nggak bisa dengan keadaan. Karena satu, orang nggak bisa keluar rumah, orang dari luar nggak bisa datang ke tempat kita. Betul. Jadi ya nggak bisa jualan, ya hanya berharap ya itulah, mau main online nggak bisa. Zaman dulu juga belum kita terlalu. udah dari awal online kita bangun. Akhirnya kita dikasih petunjuk, di situ kita mulai. Selesai dari situ enggak. Apalagi strategi supaya kita ini bisa selamat dan kita bisa penjualan, kita bisa balik normal. Saya pikir dulu saya punya hutang waktu masih sekolah kuliah. Saya cicil semua hutang saya bayar semua hutang saya. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Saya pikir apa manfaat saya? Oh, belum selesai. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya sebagai PTT Pemkab Anambas, ditugaskan di Tanjung Pinang LO Jalan Siantan nomor 77. Di situ saya mengundurkan diri. Itu bisa memutuskan untuk saya mengundurkan diri dari pekerjaan itu apa, Bang? Saya waktu tamat SMA beli buku, judulnya Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian, karya Valentino Dinci. Betul. Dalam buku beliau mengajarkan kalau bekerja tidak mesti selamanya. Dan kemudian kalau pengen sukses itu merantau katanya. Betul. Ini kan Abang usaha Hello Lava nih cake ya, kuliner. Nah, kalau untuk dari backgroundnya Abang sendiri memang apa Bang maksudnya, background kuliah atau sekolahnya emang kuliner? Kalau untuk pendidikan nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Cuma kalau kita nih kan dari kecil kan suka jualan. Kalau kulineran itu karena ibu suka bikin bakpao, ada lemper ubi khas Anambas, kemudian ada bikin cekong minuman terempa, ada bikin kie. Jadi banyak makanan kuliner khas dari Anambas itu kita dulu, kalau bahasa kampung kami jojo itu jualkan dari rumah ke rumah. Kalau saya dulu, kalau di kampung saya ada kapal Tegal dan Pekalongan setiap terang bulan masuk. Teori saya jualan enggak ke ABK tapi ke Cap. Ya langsung ke Cap ya. Cap bakpao Cap. Sijine piro 500 Cap. Saya jual. Kalau Cap beli 40 dong. Ya, benar. Karena ABK-nya 30 sampai 40. Betul. Itu strategi juga ya, Bang ya? Iya, orang jualnya ke ABK, saya jual ke Cap. Kalau ABK-nya sudah makan, betul. Berarti nanti ABK-nya beli dong. Nah, itu teori saya. Jadi saya jualan dari kecil. Makanya kami dari dulu kuliah buat usaha. Makanya pilih sekarang kuliner ya Bang? Iya, memang hobinya memang di kuliner. Akhirnya kita fokus aja lah di kuliner. Udah banyak lah kita coba usaha. MLM udah, network marketingnya sudah, sales marketing juga sudah. Nah, akhirnya kita coba di 2017 kita bangun brand namanya Kongginal sebelum menikah. Terinspirasi dengan Randol, kita coba ngikutin kan. Cuma waktu itu ilmu secara pengetahuan masih kurang. Belum mengerti bagaimana demand-nya, bagaimana supply-nya, bagaimana marketingnya, sales-nya, branding-nya, tidak mengerti. Nah itu Bang belajar dari mana tuh? YouTube. By YouTube. Tiap hari kita nonton podcast 2-4 jam. Saya bilang sama istri saya jam 6 pagi saya keluar. Jadi kalau boleh bertanya, ada salah satu manajer kedai kopi, dia bertanya, "Bang, Abang mau jadi YouTuber ya?" gitu. Enggak sih. Saya belajar sih. Karena kalau orang kan belajar misalnya belajar di kampus nih, kan duduk kan. Kalau kita kan sekarang bisa belajar by YouTube. Betul, gratis lagi ya Bang. Ya bayar kopi lah misalnya kalau di kedai kopi, kalau nggak ada wifi-nya kan misalnya. Iya. Gitu. Jadi belajarnya otodidak aja nih usaha ini ya. Kita harus belajar manajemennya. Yang paling terpenting sebenarnya
sangat penting ya, manajemen keuangan itu kan sangat penting. Bagaimana kita ngitung harga pokok produksinya, ya kan? Nah, itu paling sangat penting. Kalau tidak ada ilmu manajemennya, terus gimana terus untuk perjalanan bisnis kita? Karena yang seringkali UMKM ini tidak tahu bagaimana mengatur keuangan. Bagaimana memisahkan antara belanja kebutuhan rumah tangga dengan belanja produksi jualan. Sehingga untuk kita kalau proses kan ada startup, kemudian ada scale up, nah itu sehingga mereka tidak mengerti. Taunya yang penting dapat untung, mutar jalan. Udah. Tapi kemarin abang proses pembelajaran yang otodidak itu abang belajar dulu baru memulai atau memulai sambil belajar? Kami sambil belajar, belajar sambil jalan usaha gitu. Banyak orang berpikir kalau buka usaha ini sampingan sebenarnya, tapi Ya itulah. padahal enggak ya bang ya. Kalau sampingan, hasilnya sampingan. Ya. Karena kalau usaha itu Bener. totalitas. Betul. Nah. Padahal malahan ya usaha itu 24 jam dia malah bekerja ya bang ya. Oh iya, kalau Luar usaha, biasa sih. Kita pekerja pulang jam 4 pulang tidur. Iya. Kalau pengusaha sampai rumah ngadun lagi ya. Bang. Nah, sebenarnya kalau seandainya bisnis itu sudah running by system, baru yang pemiliknya beristirahat. Ya. Contoh Gojek misalnya, dia nggak ada membangun restoran, tapi restorannya seluruh Indonesia. Jalan sendiri ya. Nah, dia bisa istirahat santai aja. Ya. Mungkin nanti suatu saat Hello Lava pun kayak gitu kan. Insya Allah. Amin. Cita-cita ya kan, cita-cita. Iya, amin. Nah bang, ini tantangan abang sebagai seorang usaha cake khususnya di kota Tanjung Pinang lah bang, yang nggak terlalu besar kotanya. Tantangannya apa bang untuk usaha cake di sini bang? Ya. Kalau kita memang Hello Lava dulu hanya cake. Kalau sekarang Hello Lava itu ada minuman, ada makanan, ada makanan ringan, ada makanan berat, ada makanan penutup. Oh banyak ya sekarang ya? Iya, memang dari awal produk kita sudah banyak. Iya sih. Cuma kan kita menghitung tempat di mana kita berjualan. Kalau sekarang kita membuka ruko kita membuat outlet utama di kilometer 5 atas, di situ sudah bisa duduk sambil nongkrong. Kendala kita di Tanjung Pinang ini memang satu daripada jumlah penduduk kita barangkali itu kan tidak terlalu banyak seperti kota-kota besar. Yang kemudian yang jualan kita ini kan bukan bersifat makanan pokok. Dia kan snack, cemilan atau jajanan gitu kan. Jadi ya penjualan kita belum terlalu besar seperti yang orang-orang jualan lah. Nah, tapi tantangan kita bagaimana cara brand kita ini bisa dikenal orang banyak, dikenal orang Tanjung Pinang, se-Tanjung Pinang lah minimal bisa kenal. Karena hari ini kan masih banyak yang belum tahu. Ya. Kalau ditulis Hello Lava orang pasti tanya-tanya Hello Lava ini apa? Iya, benar. Nah, tapi pelan-pelan lah kita mengenalkan bagaimana orang bisa tahu Hello Lava ini ada brand yang lahir daripada asli putra daerah. Udah berapa tahun? 4 tahun ya bang ya kurang lebih ya. Kita sudah punya haki kita, merek dagang kita sudah kita daftarkan resmi. Kita sudah bangun PT namanya PT Hello Lava Sukses Berkah. Ya itulah. Ya, insya Allah bakal banyak cabang-cabang. Jadi kita sudah betul-betul kita bangun brand, kita bangun manajemennya. Cuma ya proses lah. Iya benar. Pelan-pelan kita sampai ke. Kalau jadi pengusaha nih tiap hari mikir ya bang ya. Tiap hari mikir. Kayak hari ini apa lagi ya? Jadi biar jadi apa lagi gitu ya bang. Makanya paling terpenting investasi yang terbesar, kata dosen saya pernah bilang, apa beda orang Indonesia dengan Singapura? Orang Indonesia kalau ada uang belanja leher ke bawah. Kalau orang Singapura belanja leher ke atas. Apa-apa yang bersifat mendukung produktivitas cara berpikir itu yang diinvestasinya. Kalau kita apa-apa yang buat gaya hidup biar nampak mewah dan keren, itu yang kita investasi. Itulah kesalahan kita. Kenapa kita berbeda dengan negara maju? Kalau dia smart thinking gitu. Tapi bakal ada niat nggak bang Zuan misalkan mungkin ke kota-kota yang lebih besar lah Hello Lava nih? Memang cita-cita kita, karena kami melihat dari dulu kita Tanjung Pinang ini suka beli brand dari luar. Franchise dari luar. Betul. Nah, kita pengen melahirkan franchise dari Tanjung Pinang sendiri yang keluar. Makanya kami butuh pengetahuan yang cukup banyak sampai ke titik itu. Betul. Franchise itu berjalan usaha sudah berjalan 5 tahun, baru boleh kita
membuat izin franchise-nya. Dan itu pun syaratnya udah punya cabang yang menghasilkan. Jadi nggak bisa sembarang bangun franchise. Iya. Makanya kami membangun bertahap. Perizinannya kami bangun, ini kami bangun, ini kami bangun. Kami bukan UMKM, IKM sebenarnya. Kecil kami dari rumah, dari uang 100 ribuan. Iya. Tapi yang paling penting belajar manajemen keuangan. Ngatur uang, pisahkan antara kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan usaha. Nggak bisa dicampur. Jangan dicampur, dipisahkan. Dipisahkan ya. Harus dipisahkan. Oke. Keren sih, maksudnya dari yang PO kayak gitu aja Bang. Terus dan dulu sempet free ongkir bahkan dari kilometer 1 sampai gitu mungkin udah berdarah-darah lah ya dulu ya Bang ya. Tapi sampai sekarang ini masih berdarah nggak Bang? Kalau kami sekarang alhamdulillah tidak semacam dulu. Kan kami nggak pernah nganter-nganter lagi. Dan memang kalau mau antar kita pakai jasa kurir bisa, atau mungkin dia pesan lewat by Gojek. Kan by GoFood kan sudah. Udah ada ya di GoFood, udah ada di aplikasi-aplikasi lah ya. Tapi kalau mungkin terlalu mahal by GoFood, mungkin mereka bisa langsung hubungi kita dan kita akan carikan melalui kurir yang ada. Oke. Nah itu untuk Bang Zuan merasa kalau usaha yang Abang jalanin ini gagal itu pada saat COVID yang mungkin itu kali ya Bang ya? Iya. Kalau kami bukan bilang gagal, kami nggak pernah bilang usaha ini gagal. Karena setiap usaha yang kita lakukan itu nanti diakumulasikan. Akumulasikan oleh Allah. Karena itu bagian daripada ikhtiar kita. Iya. Bukan gagal. Karena saya dari dulu usahanya, bukan baru. Iya sih. Nah, salah satu pembicara, saya nggak kenal orangnya. Cuma saya dulu sering dengar lewat audio. Apa katanya? Kalau kita buat usaha hari ini, gagal katanya. Ditanya sama kawan, gagal? Kamu tidak gagal. Kalau kamu usahanya 4 tahun berarti kamu sudah menyelesaikan S1 di bidang bisnis. Oh iya benar. Coba lagi katanya 2 tahun. Masih belum berhasil juga. Kamu sudah menyelesaikan S2 kamu di bidang bisnis. Coba lagi 4 tahun. Kira-kira kalau sudah dapat gelar dokter. Peluang gagal sangat sedikit. Iya betul. Jadi motivasi saya gitu. Usaha 4 tahun masih belum berhasil, coba 2 tahun. Kan saya udah S1. Lanjutin aja pendidikan saya S2. Ngapain berhenti ya Bang ya? Iya. Masih S2 belum selesai, S3 saya. Nah, saya sebut disertasi saya Hello Lapa. Bagaimana dia bisa menjadi brand yang suatu saat bisa dikenal orang banyak. Mantap. Berapa sih Bang harganya Bang Hello Lapa nih? Hello Lapa kita kalau untuk cake 15.000. 15.000 ya. Kalau untuk kita ada puding misalnya, puding kita 10 12. Kemudian kita bikin mie kita beda. Kalau coba insya Allah bakalan beli lagi. Kita kasih nama mie kita itu mie goreng geleduk, mie rebus ludes. Mie goreng geleduk. Mie goreng geleduk sama mie rebus ludes. Itu apa itu Bang? Dari mana tuh konsepnya? Kalau mie goreng geleduk itu memang di awal kami kan buka angkringan. Oh dari sana ya geleduk asalnya ya. Geleduk itu kan kalau bunyi gemuruh orang sini ada bilang geleduk. Karena kita di luar dan pada saat itu metode kita mie goreng kita nggak digoreng, cuma diaduk. Maka kami kasih nama mie goreng geleduk. Itu yang bikin Abang sendiri? Iya. Oh Abang sendiri. Terus kami kasih mie rebus ludes karena tiap orang makan nggak bersisa kuahnya. Oh gitu. Kami kasih mie rebus ludes. Oh gitu ya. Sama kami rebus kami habis. Kayaknya kita harus ke sana deh. Ya. Terus minuman kita, nama kita bikin beda. Memang mungkin susah disebut karena bukan lidah kita. Tapi kami coba memiliki diferensiasi paling tidak nama. Satu kita bikin nama Mesio Amerika. Mesio ya. Di sini namanya Di Mesio. Hello Lapa Mesio ya. Dan ada satu lagi namanya Cheese Belmer. Kombinasi antara bahasa Prancis dan Belgia. Ya boleh Cheese lah. Belmer itu jadi 18. gabung ya, bahasa-bahasa gabungan semua ada di situ ya. Supaya tidak secara algoritma kalau ditulis hanya kita. Iya betul. By Google. Betul. Cuma jadi sekarang udah nggak PO nih ya Bang, semua ready ya. Kita ready. Datang langsung ada ready gitu ya. Ada ready minuman, ready cake, ready puding. Semuanya ya. Berapa sekarang Bang produksi cake-nya itu? Kalau kita sekarang tergantung permintaan. Biasanya kan ada reseller juga. Oh ada reseller. Ada reseller ke Anambas, misalnya ke Lingga.
Tergantung permintaan. Kalau misalnya kalau produksi per hari kita mungkin perkisaran paling rendah 100 lah. Paling rendah ya. Ya. Itu udah untuk 2 outlet itu. Ya, karena outlet yang baru kan baru buka. Baru buka ya. Kita belum berani kan. Nanti kalau sudah perjalanan mungkin kita akan menambah. Kalau sampai sekarang yang bikin masih abang dengan istri. Istri, karyawan ada juga. Oh, masih ada Ya. juga. Oh, jadi udah nambah lah ya. Ya, karyawan jaga itu tinggal bareng kami. Jadi sekalian bantu produksi. Oke, nah ini bang, achievement lah, mungkin achievement yang sekarang udah abang dapatkan selama 4 tahun lah usaha Hello Lava apa bang? Kalau banyak sih enggak ya, kami cuma coba ya, kalau kita kan brand awareness yang kita bangun sebenarnya. Hari ini kami belum dibayar sama sekali dengan Hello Lava. Kami kontrak 5 tahun. Apanya bang? Kami kan nggak dibayar gaji sama Hello Lava. Iya kan punya abang. Karena kontraknya 5 tahun. Oh gitu. Kenapa? Kan punya harus dibayar dong. Iya sih. Istri kerja, saya kerja. Iya, dibayar kan? Kalau kami nggak bayar. Kemana uangnya? Balik lagi ke situ. Kita kembalikan 100%-nya ke Hello Lava. Hello Lava. Coba kalau nggak gitu, gimana? Mau butuh ini, uangnya nggak ada. Udah dibeliin baju. Oh iya, jadi nggak boleh ya bang ya, itu sama sekali 5 nggak boleh tahun digabung. kontraknya. Oh. Setelah 5 tahun baru kita lihat. Nanti setelah 5 tahun ini apa yang bakal abang lakuin? Nah, setelah 5 tahun ini kan kita pilihan ini, baru kita bangun dia. Boleh kita franchise-kan dia, mungkin boleh kita syirkahkan dia. Dan apa produk yang kira-kira akan kita tambah? Yang target produk kita yang bisa kirim ke tingkat nasional. Jadi nggak kayak cake sekarang kan, kalau nggak bisa, paling bertahan 1 kali 24 jam di luar suhu pendingin. Nanti kita bikin produk yang lifespan-nya lebih lama. Lebih lama. Oke. Nah itu. 5 tahun ini berarti tahun ini ya terakhir ya? Ya, ini tahun tahun ini ya. tahun terakhir kita lihat progresnya kayak mana. Betul. Ya mana tahu, tapi coba aja bang kayak bikin rencana abang tadi kan bakalan ke kota-kota lebih Ya, besar kan? memang udah target kami, kita bangun kita Tanjung Pinang, kemudian antar kabupaten kota, baru kita tingkat provinsi. Udah pernah bang ke kota, mungkin ke Batam jualan Hello Lavanya? Hello Lava, Bukanya. kalau Hello Lava jualan nggak pernah, cuma kalau dijualin pernah. Di reseller sana ya? Udah sering. Kalau orang Batam saja yang tahu ya, karena kan brand kita belum orang tahu. Iya. Kalau dia tahu, dia datang ke toko kita beli, bawa ke Batam, atau orang Tanjung Pinang. Iya. Beli Oleh-oleh oleh-oleh ke mungkin. Batam. Cuma kita memang tidak menamakan kita oleh-oleh. Iya, Biar dia sendiri yang namakannya oleh-oleh. Iya. Itu mindset sih jadinya. Karena persepsi brand itu tergantung persepsi betul, dia. betul. Bahkan mungkin bisa jadi buat kue ulang tahun, kue Kami apa gitu ya kan? ada seri kalau orang buat ulang tahun, kami kan jadikan 3. Itu harganya kalau kemarin itu masih 70 sampai 90. Oh, oke. Sebelum naikin harga. Oke, nah sampai saat ini banyak nggak bang abang hafal sampai orang yang repeat order terus bang? Kalau hafal tidak, cuma kalau hafal nama tidak. Kalau muka, kalau Mungkin. pas kita lagi di toko, kadang kan kami tak standby, kami tak selalu standby di toko. Tapi yang repeat order maksudnya banyak gitu kan? Alhamdulillah lah kalau dari chat kan, kita kan di WhatsApp itu agak kurang lebih sekitar 4 ribuan di WhatsApp. Instagram kan kita baru 3 ribuan. Itu lumayan bang, udah lumayan Jadi lah ya. kalau dulu inten yang orang rajin nengok status ya, 400 sampai 500. Ini yang ngelola sosmed abang juga nih? Iya, saya dan istri. Semuanya pokoknya Kami kan berdua terkoneksi. ya? Saya kan Instagram kami tersambung. Kalau dia nggak sempat balas, saya yang balas. Berarti yang bikin owner, yang Iya. personal branding owner, semua owner supaya ya? nanti bisa diturunkan. Berarti Kita harus memang mengerti dulu. dari 5 tahun ini benar-benar owner semua ya, abang yang Benar-benar megang kami ya? juga belajar. Sebenarnya Iya. kami lagi belajar di dalam sini. Tapi butuh nggak sih menurut abang personal branding tuh bang dalam usaha? Wah, itu sangat penting personal brand. Cuma hari ini kami tidak membangun personal brand, kami sudah corporate brand. Personal brand dan corporate brand kan berbeda. Iya. Nah, kalau personal brand saya mengenalkan diri saya. Kalau corporate brand Hello Lavanya. Yang orang sebenarnya tidak tahu kami, orang tahu tuh Hello Lava. Hello Kami Lavanya. membangun corporate brand karena kami bukan siapa-siapa. Menurut abang ngaruh nggak sih personal branding dengan corporate branding tuh bang? Korelasinya ada, sangat penting sebenarnya. Betul. Misalnya, kalau saya famous, kan saya punya Ngaruh personal ya? brand. Wah, itu tinggal korelasi. Sebenarnya gampang kalau udah itu ya bang. Cuma karena hari ini kita tidak memiliki personal Branding. brand,
Saya pikir bagaimana cara corporate brand aja. Ya udahlah. Ya, kita geret corporate brand. Jadi Tapi saat ini abang maksudnya nggak yang ke lebih nggak ke personal brandingnya, lebih ke tidak, corporate memang branding kami aja ya bang corporate ya. brand kami diam di belakang. Iya betul. Kami nggak munculkan kami ke depan, kami selalu main di belakang. Kami Karena coba kan ada kenalkan. orang yang maksudnya dia mau membrandingkan diri dia dulu, baru kalau udah terkenal, udah famous dia punya usaha gitu kan. Iya, karena kalau kita ini kan target kita yang penting produk itu, bisnis itu kan syarat good product, good place, good price. Kalau dia tidak memenuhi kriteria ini, itu yang bisnis kadang-kala tidak bertahan lama. Produknya bagus, harganya juga ekonomis, nggak bisa dibilang murah karena tergantung harga pokok produksinya. Betul. Kemudian tempatnya strategis dan mendukung, itu sangat penting. Oh, kalau online katanya nggak perlu tempat, nggak juga, harus penting juga karena orang kita Indonesia ini kalau nggak ada tempatnya nggak sah bahasanya. Iya betul, kayaknya kayak nggak jualan gitu ya bang. Makanya Ya? kami mengupgrade diri sampai sekarang kita naik ke ruko supaya wujudnya jelas ada gitu. Tapi harga nggak berubah ya bang, waktu dari maksudnya sebelum ada wujud apa tuh outlet gitu. Ada ruko baru kita naikin lagi 1.000-an. Oh Allah, 1.000 ya bang ya. 1.000 kan uang 1.000 payah nyarinya. Iya betul. Dan harga pokok produksi juga lumayan tinggi. Betul, tapi sebenarnya. di sini di Pinang kayaknya kita nggak bisa jual harga mahal juga ya bang ya. Kalau di Pinang ini jangan mahal-mahal lah. Standar tapi enak mau ya bang ya. Itu tadi disebut dengan good price itu tadi, tidak disebut dengan harga murah. Tapi yang masuk akal lah. Mungkin harga pokok produksinya tinggi, kemudian jual murah kan dia nggak dapat untung. Kesian lah dia. Iya. Kayak saya jual 10.000 dulu kan, saya doa aja lah mudah-mudahan dia rekomendasikan. Iya itu aja ya bang ya. Itu aja. Positifnya karena kesana. saya bisa pikir saya bisa makan dari warung sama dari gaji saya. Betul. Ini pengantar. Oke. Nah ini bang, menurut abang sebagai owner lah untuk saat ini, mungkin dulu abang udah melakukan online dari 2018 mungkin. Kalau sekarang nih sosmed menurut abang penting banget nggak sih? Oh, kalau sosial media penting, kita mungkin bisa melalui Instagram advertising, kemudian Facebook advertisingnya. Karena media sosial kalau orang hari ini rumah pertama kita itu media sosial, baru rumah kedua ke tempat kita. Iya benar. Itu brand awareness. Ketika kita memberikan informasi iklan kepada orang, informasi itu masuk. Nah kalau informasi masuk kan dia buka rumah kita di mana? Instagram, Facebook, YouTube, ya kan? Dia masuk. Nanti baru dia memutuskan. Ya brand awareness itu paling tidak informasinya masuk dulu, baru nanti dia memutuskan beli atau tidaknya. Tapi kalau sudah masuk ke Instagramnya kan itu udah masuk biliknya. Bayangin kita sendiri nggak bisa masuk di kamar orang loh. Tapi kan Instagram kita bisa masuk di dalam kamarnya. Boleh kali bocorin Bang Zuan berapa sih omsetnya Bang sebulan tuh usaha kita paling sekitar 30-an. 30. 30 ke atas lah. Berapa kali lipat dari PTT Bang? Aduh enak banget ya. Tapi itu dari susah dulu ya Bang dulu ya. Jadi jangan lihat enaknya aja. Tapi bisnis itu kan turun naik turun naik. Sekarang lagi naik atau standar nih Bapak? Lagi stabil? Kalau kita jalan sekarang datar. Lagi datar ya? Datar. Oke, ntar habis 5 tahun mungkin gini ya Bang ya? Kita tidak tahu karena kelemahan kita hari ini kan di permodalan. Kami tidak pakai dana bank, kami tidak pakai dana investor. Itu adalah uang Hello Lapa dari customer semua. Iya benar. Karena yang kami kelola. Jadi nggak ada utang-utangan ya Bang ya? Tak ada. Hello Lapa usahanya 0 hutang. 0 hutang, modal 100.000 rupiah. Iya, kalau misalnya kita buka toko, kita jual sekian, customer mau curang di mana? Iya, betul. Jadi yang bocor-bocornya kita tampal dulu, kita tutupin dulu. Gimana cara dia? Kalau dia mau ngakalin kita gimana cara? Oh, nggak bisa. Gitu kita udah tahu. Kita menyediakan berapa dia mau, nggak bisa. Makanya kita udah menghitung. Iya. Betul, kita udah harus tahu dulu. Jadi ya kita Bang mengurangi risiko. Risiko ketika orang bekerja dengan kita. Makanya sampai sekarang mungkin belum dibuka ya karena masih belajar dari ownernya juga ya. Kita karyawan kita sudah berganti, mungkin sampai hari ini tidak kurang daripada 14 orang. 14 orang ya. Pernah bekerja dengan kita. Itu dari mulai yang produksi sampai yang dari produksi sama jualan juga. Dari dulu biasanya kami produksi bareng-bareng, baru kita ke toko bareng-bareng. Oke. Reseller ada berapa Bang sekarang? Reseller kalau sekarang mungkin yang paling inten itu satu lah, yang paling inten ya. Yang memang ada terus ya. Kalau reseller tuh dia sistemnya PO ya dia ya. Dia PO. PO mungkin. Cuma dia dapat spesial produksi aja.
Kan kalau dia buka PO di sana, variasi produk ya kan, misalnya rainbow velvet sekian, double chocolate. Kalau dia beli di toko kan nggak tentu ready. Iya betul. Nah itu spesialnya. Cuma kalau kita mau, kalau dulu kan kita pernah, misalnya order 100 kan, kami kasih free 10. Oh gitu. Dulu. Untuk reseller. Ya, sekarang nggak bisa lagi. Kenapa Belum gitu, Bang? bisa, karena harga jualnya udah tinggi. Oh udah tinggi. Iya. Mau kita kasih, Tapi harga untuk reseller beda pastinya ya? Atau sama aja, Bang? aja. Oh mungkin dia yang naikkan ya untuk ke Jelas pembeli ya? kalau di Anambas kalau nggak salah kami berkisar antara 35. Oh iya. Kami di sini jual 15, sana sekitar 35. Oh berarti dari merekanya ya, yang mau berapa menaikannya terserah. Ya. Gitu. Oke, dari udah sampai, pokoknya di Kepri ini berarti udah pernah lah mungkin mencoba Hello Lapa ya, Bang? Kecuali kalau kami kecuali Natuna. Oh iya jauh lah itu ya. Kalau Anambas aja untuk Batam, Tanjung Pinang, Karimunda, Lingga, Anambas, Bintan, Bintan, kami optimis barang kami sudah. udah pernah dicoba ya. Ya walaupun dia nggak kesini, bawa tentengan mungkin dari temennya kali gitu ya, Bang ya. Iya, itu sering karena dari mana? Kan dari jauh-jauh kan WA dulu. Iya. Dan mungkin dia nggak sadar sama kayak saya beli makan itu Hello Lava karena nggak ada namanya mungkin, Bang. Labelnya. Nah itu jadi udah pernah kalau itu mas saya makan gitu. Jadi tapi sekarang udah ada. Sekarang tuh kalau label sudah jelas, kalau minuman berlabel. Kami kan gelas kami di sablon. Kemudian kalau beli banyak ada kantongnya, ada label. Cuma untuk per pieces kami belum pasang label lagi. Yang kue. Ya dulu pernah kami pakai label. Kami ada label. Kami produksi sendiri labelnya. Cuma mesin cetak kita rusak. Akhirnya kita tidak mampu cetak lagi. Nanti lagi kita kumpul uang lagi beli cetak baru. Iya. Sebenarnya penting sih label tuh ya, Bang. Sangat penting itu kan sih. Buat brand. Jadi apa ini? Oh Hello Lapa gitu. Enggak cuma makan. Supaya informasi orang tahu. Bener. Kan? Apalagi ada IG-nya kan di bawahnya. Jadi di sini mesennya gitu, Bang. Makanya kami kan kalau kami kan modal kami kecil, maka kami perlahan-lahan menyediakan. Kalau misalnya di Instagram di gelas minuman, dia beli minuman, itu ada kontak kita. Iya. Ada Instagram kita. Dia ngurus kontak mesen ke Abang juga nih? Apa? Yang untuk mesen-mesen gitu kontak adminnya? Langsung ke owner juga? Iya, langsung kita. Kami gantian dengan istri. Oh iya, hebat ya. Kami gantian. Maka kami kan belajar kan. Maksudnya benar-benar nggak melibatkan orang lain dulu tidak, gitu loh, Bang? Kalau itu tidak. Memang kami mengerti dulu dan kami paham. Bayangin nggak kami investasi, ini untuk IKM ya. Kami investasi untuk desain tuh. Kami beli 8,9 juta kalau nggak salah tablet S6 Lite. Itu hanya untuk belajar desainnya biar lebih bagus. Kan pakai handphone tuh biasanya. Iya. Kan agak susah. Nah kalau S6 itu kan ada pennya. Betul. Kami investasi. Beli itu. Kami teknologi, kami investasi. Kami laptopnya harus ada. Tapi kan belajarnya susah, Bang, desain kan? Maksudnya semua orang nggak semua bisa itu kan? Nggak semua orang yang bisa desain. Maka kami bilang fashion. Kami kan lihat istri fashionnya apa, makanya kami investasi. Bisa istri ya, Bang. Iya. Kan kita lihat, makanya dia pegang desain produk, kami pegang marketingnya, salesnya, semuanya ya, operasionalnya. Iya. Jadi combine ya. Ini definisi jodoh. Tapi dulu sebelumnya kan nggak gitu. Tapi kan pelan-pelan kita. Itu mau belajar, Bang. Iya, dia mau belajar pendidikannya. Dia S1, S1 pendidikan. Abang apa backgroundnya? Saya tak selesai kuliah. Kok iya? Oh. Saya Stemital Ulum itu kalau nggak salah saya 5 semester. Jurusan apa, Bang, kemarin? Pendidikan agama Islam pernah, pendidikan bahasa Inggris pernah. Kemudian saya masuk lagi Stay Sultan Abdurrahman di manajemen pendidikan Islam. Nggak ada korelasinya dengan bisnis sama sekali ya? Tak ada. Tapi kami dari dulu memang usaha. Karena target saya kuliah saya sambil usaha. Kuliah tuh untuk nyari relasi mungkin ya, Bang. Tepat ya. Sekali. Itu aja ya. Kalau saya di Jakarta, saya akan masuk sebanyak kampus yang bisa saya masuk. Jadi setahun gitu saya ya, bisa Bang. Jualan. Iya benar. Keren ya. Jadi mungkin di UNJ setahun. Kan kalau kita nggak ada kartu masuknya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya. Tapi kalau kita bisa akses ke dalam, kita bisa jual apa aja. Jadi berapa kampus yang udah pernah Abang coba? Saya baru 2 kampus. 2 kampus. Karena waktu itu kan kita kan nggak ada di kota kecil. Saya pernah coba di umrah tapi tak lulus. Waktu itu kan bukan tes SMPTN, SBMPTN kalau nggak salah kami nggak lulus.
Itu udah berapa tahun setelah kuliah. Berpikirnya mau pindah kampus karena pengen jualan ya? Iya, itu tadi cuma memang dulu bukan mau di Tanjung Pinang, saya mau di Pekanbaru. Ya, cuma keadaan kami, saya kuliah kan saya modal nekat doang. Iya betul. Saya ke Tanjung Pinang, saya yang datang ke sini, yang saya cerita nih Halo Lapa itu sebenarnya story belakang itu terlalu banyak. Iya. Saya datang ke Tanjung Pinang ini yang 2016 akhir itu tepatnya bulan November. 29 November saya dari Moro, saya nyampe ke Batam, kemudian 28 30 di 30 November di Tanjung Pinang 2016. Itu saya punya uang 50.000 aja. Gak percaya. Saya dari Moro Batam 2 hari, naik feri sisanya uang 50.000, kendaraan gak ada, tempat tinggal gak ada. Tapi abang percaya nggak sih Bang Zuan kalau misalnya pengusaha yang sukses itu pasti dia ada donatur dari mungkin keluarga atau orang tua Bang? Percaya nggak sih abang dengan hal itu tuh? Ada juga misalnya orang yang usaha support sistemnya dari keluarga, ada juga. Tapi ada juga yang keluarga support sistemnya ada, tapi kan kemampuannya nggak ada. Kan ada juga orang yang memang tidak ada support sistemnya, dia mulai kemudian dia bisa berhasil. Tapi juga, percaya dengan hal itu abang, kalau usaha itu tanpa support system itu bakal bisa sukses? Peluangnya ada aja, itu tergantung tadi. Ada support system, tapi knowledge-nya nggak bisa dong. Nggak ada support system, knowledge-nya ada. Bisa dong. Tapi menurut abang saat ini abang termasuk yang ada support system dalam kemampuan finansial atau tidak bang? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Kami nggak ada sama sekali. Sama sekali. Coba logika aja modal 100.000 ya. Berarti percaya dong akan hal itu kalau tanpa itu pun bisa. Oh itu yang jelas. Kalau tanpa dukungan sekalipun, tapi knowledge. Itu yang perlu kita cari. Kalau di dalam Islam sudah jelas. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dasar utama itu. Kalau tak ada ilmu, tak bisa. Makanya saya investasi. Dulu ada 5 tenaga anak buah kerja. Saya sama sekali nggak pernah pegang itu untuk produksi cake. Saya terserah istri. Di mana saya? Itu saya bilang saya nonton podcast. Kenapa? Seorang manajer, kalau mau jadi manajer, saya harus kuliah dulu dong. Saya harus mengerti demand-nya gimana, mau supply-nya gimana. Terus bagaimana bangun marketingnya, bagaimana bangun brandingnya, bagaimana mengatur sales-nya. Kalau nggak ada pengetahuan bisa nggak? Nggak bisa. Bisa jualan aja gitu. Iya jualan seperti biasa alur. Seperti biasa aja. Sementara kita untuk membangun corporate brand dan ini bisa jadi corporate betul. Ya, itu butuh knowledge, nggak cuma sekedar sales aja. Banyak dong harus sekolah. Betul. Harus sekolah ekonomi lagi, harus sekolah manajemennya lagi. Benar. Saya sekolah di jalanan lah. Di kopi ya. Yang jelas saya Universitas YouTube. Jadi sarjana YouTube ya bang ya jadinya ya. Tapi nggak masalah sih kalau misalnya banyak kok orang lulusan SD ya bang ya. Pengusaha sukses di sini. Aduh. Oke bang. Tapi kan pengalaman orang itu yang mahal. Betul, jam terbang bang lebih tepatnya. Saya juga pengen lah punya usaha tuh ya bang ya, tapi kapan ya? Usaha itu dijalankan. Kalau bukan dipikirkan ya. Nggak bisa. Dan tidak bisa dijadikan sampingan. Karena selama ini tuh saya mencoba hanya untuk sampingan tapi nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya. Memang kalau bangun sumur itu kalau perlu banyak-banyak. Betul. Biar dari sumur yang lain abang, juga menghasilkan. Kalau abang udah berani gitu ngambil resiko keluar gitu kan dari sisi zona nyaman. Kalau orang barat ini high risk, high return katanya. Semakin tinggi risiko, semakin besar yang kita dapatkan. Betul sekali ya bang. Oke bang Zuan, terakhir. Ini aku mau pertanyaan terakhir. Sampai seru ya ngobrolnya dengan bang Zuan ya. Banyak banget ceritanya. Mungkin panjang kalau diceritain ya. Kalau ceritanya. Padahal baru 4 tahun ya, mau 5 tahun ya bang. Gimana nanti kalau udah lebih banyak? Udah nggak tahu deh. Kita kayaknya harus coba ke sana. Nah ini terakhir bang Zuan, boleh nggak sih mungkin kasih pesan-pesan juga. Banyak sekarang tuh yang lagi buka usaha juga bang, cuman dia merasa kayak kok gagal ganti lagi gitu. Mungkin boleh kali bang pesan-pesan buat mereka. Kalau pengalaman saya lah membuat usaha seperti yang saya bilang tadi, pertama perhatikan produk. Perhatikan produk. Kemudian kalau membangun harga, lihat di mana dia jualan, ya kan? Lihat siapa dia, kepada siapa dia jualan, ya kan? Baru dia tentukan harga. Kan harga ini kan sangat relatif. Kemudian tempat. Kalau kita membangun online awal,
pastikan kita harus membangun offline-nya juga. Supaya ada toko yang tak nyata jadi yang nyata. Itu harus jelas kalau jualan kita di Indonesia. Kemudian kalau bikin produk, pastikan amanah. Pastikan apa yang hari ini orang kasih uang ke kita itu adalah bagian amanah. Kalau hari ini kita bikin dengan baik, dengan benar, dengan jujur, maka menjadi amal ibadah buat kita karena dimakan sama orang. Tapi kalau kita bikin sembarang, dulu saya punya kenalan dijual sate Padang. Dia bilang, "Wan, berdagang ini sekali seumur hidup." Maksud, kau bikin makanan tak enak sekali itulah orang beli. Iya, betul. Jadi artinya apa? Produk yang harus baik, produk yang harus bagus, sehingga customer percaya dengan produk kita. Trust customer kepada produk itu sangat utama. Harga mengikuti, tempat mengikuti. Tapi kalau produk utamanya sembarangan dibikin, kan kecewa orang. Kalau kami tas, sebelum dimakan orang kami dulu. Susu dibuka, ini kami kasih. Susu dibuka, kalau kami itu diminum dulu. Kenapa? Ibarat kata kalau ada racun, kita dulu mati sebelum orang. Ya, Toh kalau raja pelayannya dulu baru rajanya. Takut terjadi entah racun ke, entah basi ke, entah apa. Iya, benar. Nah, itu. Jadi perhatikan produknya dengan baik, kerjakan dengan amanah. Insya Allah di situ pasti Allah kasih jalan buat kita. Percayakan aja dengan Tuhan ya, Bang ya. Dan kemudian juga kita percaya dengan Allah juga, dan pengetahuan perlu kita tambah dan jangan dicampur uang pribadi. Nah, itu penting. Dengan uang misalnya uang kebutuhan rumah tangga dengan uang usaha. Gimana caranya? Gampang, beli aja amplop. Beli amplop, tulis kebutuhan kita apa saja di amplop itu, pisahkan. Satu. Misalnya sewa. Ini salah satu strategi kami. Amplop masukin uang sewa. Setiap hari dapat uang sebelum menjadi keuntungan bagi kita yang wajib dulu kita keluarkan. Sewa masukin amplop. Bayar gaji karyawan masukin amplop. Jadi semua dimasukin amplop. Jadi tiba harinya kan tinggal diambil. Iya, jangan dimasuki di bank. Tersimpan di bank. Percayalah. Kenapa gitu, Bang? Karena ATM di tangan kita. Ketika ditarik nggak ingat lagi itu berapa yang diambil. Tinggal sisanya bingung bayar gaji anak buah. Ini tips and tricks mahal nih ya, Bang ya. Gimana mau bayar anak buah daripada tarik tadi kan buat jalan-jalan, buat ngopi misalnya. Ambillah dulu 100 ya, Bang ya. Tapi kalau amplopnya di rumah, iya. Kan nggak bisa diambil. Benar. Apalagi udah dilakban ya, Bang. Kan udah dipisah. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lain nggak, Bang Zuan nih, terkait mungkin untuk target atau harapan untuk Hello Lava lah, Bang. Terakhir. Ya, target kita pertama brand Hello Lava ini bisa dikenal paling tidak sekota Tanjung Pinang dulu. Paling tidak. Apabila dia sudah terkenal, makin terkenal, maka kita punya cita-cita. Dari awal kami bangun nih, punya cita-cita go daerah, go nasional, bahkan bisa go internasional. Kalau kita bilang Starbucks sampai ke kita, masa Hello Lava misalnya nggak sampai. Itu kan suatu buah cita-cita. Amin. Kita proses, kita progres. Oke, siap. Nah, itu. Oke, itulah tadi ya guys ya, ternyata perjalanannya sebenarnya masih panjang ya perjalanannya. Mungkin kalau kalian mau tahu langsung aja ke YouTube-nya Hello Lava. Ada kali ya, Bang? Ada kan? Mungkin langsung aja datang. Alamatnya di mana, Bang? Kalau mau alamat pesan. Pertama kita ada di Jalan DI Penjahitan kilometer 9 sebelah Hotel Raf, pas sebelahan Hotel sebelah Hotel Raf. Oke. Satu lagi kita berada di Jalan Raja Haji Pisabilillah kilometer 5 atas. Setelah lapangan futsal junior sebelah kanan